Pemirsa, mulai Senin 16 September 2024, Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN membuka kunjungan umum ke Ibu Kota Nusantara. Pengunjung berkesempatan untuk melihat Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara secara langsung. Otorita IKN resmi membuka kunjungan umum bagi masyarakat yang ingin masuk ke kawasan IKN mulai 16 September 2024. Bagi masyarakat yang berminat untuk berkunjung ke kawasan IKN, diharapkan dapat melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu melalui aplikasi IKN Now. Ini merupakan layanan digital terintegrasi Ibu Kota Nusantara atau IKN. Warga yang sudah mendaftar akan diatur pihak OIKN masuk ke area IKN. Kunjungan dapat dilakukan setiap harinya dari pukul 9.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pengunjung dilayani oleh bus transportasi EV Bus yang selanjutnya membawa para pengunjung masuk ke dalam area IKN dari rest area yang menjadi titik kumpul. Area yang dibuka sendiri yakni Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara. Meski diperuntukkan untuk umum, kawasan IKN saat ini masih dalam proses pembangunan dan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban, serta keselamatan. Oleh karena itu, jumlah pengunjung dibatasi. Selama periode kunjungan, jumlah maksimal adalah 300 orang per hari. Di kunjungan terbuka ini adalah yang perdana 16 September. Bagi masyarakat umum bisa menikmati kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung dan bagaimana pengerjaan bangunan-bangunan yang sangat indah. Sementara itu, salah satu pengunjung mengaku senang mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Senang banget karena kesempatan untuk melihat IKN secara langsung, melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara di kota kami, itu sangat excited sekali, sehingga kita rame-rame kesempatan tanggal merah untuk berkunjung ke sini. Dibukanya secara umum area IKN adalah kesempatan untuk merasakan semangat pembangunan Ibu Kota masa depan Indonesia. Dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sejak Kamis 12 September lalu. Menurut rencana, Presiden akan berkantor hingga tanggal 19 Oktober 2024 atau tepat sehari sebelum pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Presiden Joko Widodo kini tengah memimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi direncanakan berkantor selama kurang lebih 40 hari di IKN, hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 19 Oktober 2024 mendatang. Sejumlah rangkaian kegiatan dilakukan Presiden di IKN. Pada Kamis 12 September 2024 lalu, kegiatan Presiden Jokowi dimulai dengan memberikan arahan kepada jajaran TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta TNI dan Polri menjaga stabilitas menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia juga meminta TNI Polri mendukung transisi pemerintahan agar proses transisi berjalan baik dan lancar. Setelah itu, Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Jumat pagi, yang diikuti oleh seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden meminta kepada seluruh menteri untuk menuntaskan program kerja sebelum masa Kabinet Indonesia Maju berakhir, serta mempersiapkan transisi pemerintahan dan mendukung program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Presiden Jokowi kemudian kembali menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh menteri kabinet. Masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang dan digantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan sejumlah capaian positif sektor parekraf pasca sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Salah satunya adalah tingkat pariwisata yang semakin berkualitas dan partisipasi publik yang semakin tinggi. Pariwisata Indonesia masuk pada posisi 20 besar wisata terbaik di dunia. Seiring kunjungan dan geliat pariwisata di 5 destinasi super prioritas menjadi salah satu capaian positif sektor pariwisata di tanah air. Hingga akhir masa Kabinet Indonesia Maju, Kemenparekraf optimis mampu menyelesaikan sejumlah program, seperti pembangunan 5 destinasi super prioritas, serta pengembangan sektor sumber daya manusia. Hal ini disampaikan Sandiaga Uno usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju. 5 destinasi super prioritas kami merekomendasi untuk dilanjutkan, diselesaikan dari segi aspek infrastrukturnya sudah hampir semua di atas 80%, malah ada yang sudah selesai. Tapi ada juga aspek sustainability-nya, keberlanjutannya dan aspek quality-nya, peningkatan SDM. Ini telah kita lihat hasil awal yang sangat menjanjikan di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Menparekraf Sandiaga Uno juga terus mendorong peningkatan nilai tumbuh atau nilai ekspor, akses pembiayaan para pelaku ekonomi kreatif guna mencapai target 4,4 juta lapangan pekerjaan di Indonesia. Dari Jakarta, Esra Amberita Dalmar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko PMK resmi menutup Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-30 di Samarinda, Kalimantan Timur. Penutupan MTQ ini semakin meriah dengan penampilan Raja Dangdut Rhoma Irama. Warga tumpah ruah saat menyaksikan penutupan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-30 di Gor Kadrioning, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu malam. Suasana semakin meriah saat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, mengajak masyarakat untuk bersolawat usai dirinya memberikan sambutan dan menutup acara MTQ. Menko PMK Muhadjir Effendi menitipkan pesan dari Presiden agar MTQ ini tidak hanya sebatas kompetisi, namun hal yang paling penting adalah gerakan mencintai Al-Quran dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Presiden menyampaikan bahwa MTQ yang kemarin beliau buka itu sudah sangat bagus. Hanya juga yang tidak kalah penting adalah gerakan untuk mencintai Al-Quran, memahami, menghayati isinya, terutama nilai-nilai yang ada untuk diterapkan. Nilai kejujuran, integritas, keadilan, keperpihakan kepada mereka yang lemah, kemudian juga solidaritas. Kemeriahan penutupan MTQ semakin terasa saat Raja Dangdut Rhoma Irama hadir dalam acara tersebut. Diketahui MTQ Nasional ke-30 ini berlangsung sejak tanggal 6 sampai 16 September 2024 dan Kalimantan Timur sebagai tuan rumah. MTQ Nasional ke-30 ini diikuti 1.567 peserta inti dan 431 peserta cadangan yang berasal dari 36 provinsi di Indonesia. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Adi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, Provinsi Kalimantan Timur mengukir sejarah dengan menjadi juara umum Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-36. Sebagai tuan rumah, Kaltim juga sukses memecahkan rekor muri dalam kategori konfigurasi logo terbesar dan susunan drone dalam acara penutupan MTQ. Piala bergilir Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-30 akhirnya menjadi milik Kafilah Kalimantan Timur. Hal ini setelah Dewan Hakim memutuskan Kalimantan Timur menjadi juara umum dengan jumlah poin 579. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, secara resmi menyerahkan piala bergilir kepada PJ Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, di Gor Kadrioning, Samarinda, Minggu malam.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berusahalah kamu dan aku akan memberikan hasil. Itu sudah terbukti. Dan alhamdulillah kita berusaha 6 bulan 9 bulan lebih loh kita berusaha. Kuncinya memang di persiapan, ya. Tercapai pecahnya rekor ini, tercapainya juga alhamdulillah juara umum itu adalah berkat perjuangan bersama-sama, ya. Kita ingin mengatakan ini clear and clean, jangan karena dipikir karena kita tuan rumah kemudian kita juara, enggak. Selain menyabat juara umum MTQ, Kalimantan Timur juga mendapat penghargaan rekor muri, konfigurasi logo terbesar, dan susunan drone dalam acara penutupan MTQ. Sebanyak 500 drone diterbangkan dengan membentuk berbagai macam konfigurasi logo. Kalau muri kan memang hanya akan mencatatnya pada hari ini. Jadi kita akan serahkan piagam penghargaan tadi sudah selesai dan oleh karenanya ini juga masuk dalam catatan muri yang baru. Kemeriahan penutupan MTQ semakin terasa saat Raja Dangdut Rhoma Irama menghibur dengan lagu-lagu bernuansa religi. Dari Samarinda, Ardi Wirya, Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai digambleng selama 90 hari, 461 prajurit petarung marinir mengikuti proses penyematan baret ungu di Pantai Baruna Kondang, Iwa, Malang, Jawa Timur. Pemirsa, upacara pembaretan ini dipimpin langsung oleh Komandan Korps Marinir atau Dankomar Mayor Jenderal TNI Mar Endi Supardi. Sebelum menerima pembaretan, pemirsa, para prajurit harus mampu melewati 5 tahapan pelatihan. Mulai dari tahap dasar komando, tahap kemampuan dan ketahanan di laut, tahap pertempuran hutan, tahap teknik dan taktik perang gerilya, serta tahap lintas Medan Banyuwangi menuju Pantai Baruna Kondang, Iwa, Malang Selatan. Pemirsa, latihan ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, modern dan tangguh, sehingga prajurit pasukan pendarat amfibi kelak siap ditempatkan di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Setelah menerima baret biru, pemirsa, para prajurit dipertemukan dengan keluarga.